Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Sedangkan jin-jin yang beriman mengatakan, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Surat Al-Jin ayat 10. Perbedaan kelima adalah bahwa kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Dia menyebarkan dan memberikan kebaikan itu dari segala arah, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sedangkan keburukan itu telah ditetapkan dan ditakdirkan berdasarkan hikmah Allah, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah berbuat keburukan sama sekali, sebagaimana Dia tidak boleh disifati dan disebut dengan keburukan, tetapi sebaliknya, semua tindakan Allah itu berupa kebaikan dan hikmah. Sebagaimana Dia telah berfirman, di tanganmu segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, perhitungan. Surat Ali Imran ayat 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keburukan itu bukan ditujukan kepadamu. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menciptakan keburukan. Tetapi sebaliknya, semua yang diciptakan itu adalah kebaikan, maslahah, dan hikmah. Perbedaan keenam adalah bahwa berbagai kebaikan yang diketahui dan diperoleh manusia bersifat eksistensial yang berhubungan dengan kehendak, kekuasaan, dan rahmat Allah, dan bukan suatu yang bersifat adami, nihil. Semua yang ada di alam ini adalah buatan dan Allah Ta'ala penciptanya. Seseorang akan memperoleh pahala atas tindakannya meninggalkan berbagai kejahatan dan keburukan jika ia meninggalkannya karena benci kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Selain itu Dia juga berfirman, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat Al-Nazi'at ayat 40-41. Demikian juga dengan firman Allah, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan, keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam kitab Syahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya orang akan mendapatkan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul Allah lebih dicintai daripada yang lainnya. Kedua, mencintai orang karena Allah. Ketiga, tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana Dia tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan benci karena Allah Azza wa Jalla sebagai tali iman yang paling kuat, di mana dalam hal ini beliau telah menyampaikan sabdanya, di antara tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan penghindaran diri dengan sepenuhnya dari berbagai kemungkaran sebagai salah satu tingkatan keimanan, yaitu berupa kebencian dan kejijikan terhadapnya. Demikian juga keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kaumnya dari orang-orang musyrik dan sesembahan mereka, yaitu melalui kemurkaan, kebencian, dan permusuhan terhadapnya.
Kecintaan dan kebencian tersebut merupakan bentuk realisasi kalimat syahadat yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang demikian itu merupakan pengakuan hati terhadap ketuhanan Allah Azza wa Jalla dan kecintaannya kepada Allah serta menghapuskan predikat ketuhanan kepada selain diri Allah dan membencinya. Dengan demikian, tidak cukup bagi seseorang hanya dengan menyembah, mencintai Allah, bertawakal, bersandar, dan takut kepada Allah, sehingga ia meninggalkan penyembahan, kecintaan, dan rasa takut kepada Tuhan selain diri Allah. Semuanya itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pahala baginya. Tindakan meninggalkan keburukan itu ada 3 macam. Pertama, meninggalkan keburukan yang diberikan pahala atasnya, kedua yang berdosa, dan ketiga, yang tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Contoh pertama adalah orang yang meninggalkannya secara penuh sedang ia mengetahui keharamannya padahal ia mampu mengerjakannya. Kedua orang yang meninggalkannya bukan karena Allah Ta'ala tetapi karena yang lainnya. Orang yang meninggalkan keburukan seperti ini akan mendapatkan hukuman sebagaimana orang yang mengerjakannya bukan karena Allah Ta'ala. Dan ketiga adalah meninggalkan keburukan orang yang di dalam hatinya tidak terdetik sedikit pun bukan karena cinta dan bukan pula benci, tetapi serupa dengan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang sedang dalam keadaan tidur. Para ulama berselisih pendapat mengenai tindakan meninggalkan keburukan itu, apakah ia bersifat wujudi atau adami. Mayoritas mereka berpendapat ia bersifat wujudi. Abu Hashim mengatakan, meninggalkan keburukan itu bersifat adami, orang yang diperintahkan meninggalkannya akan diberi hukuman jika ia hanya meninggalkannya secara amaliyah dan tidak meninggalkannya berdasarkan hati nurani. Jika semuanya itu difahami secara seksama, maka semua kebaikan yang berpahala adalah bersifat wujudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan kecintaan terhadap iman dan ketaatan kepada hamba Allah, serta menjadikannya indah bagi hati. Sedangkan semua keburukan itu bersumber dari kebodohan dan kezaliman. Seorang hamba tidak berbuat keburukan kecuali karena ketidaktahuannya bahwa ia itu buruk, atau karena dorongan hawa nafsu padahal ia mengetahui keburukannya. Yang pertama itu adalah kebodohan dan yang kedua adalah sebuah kezaliman. Dan ia tidak meninggalkan kebaikan kecuali karena ia tidak mengetahui bahwa ia itu baik, atau meninggalkannya karena keinginannya melakukan sebaliknya. Pada hakikatnya, semua keburukan itu kembali kepada ketidaktahuan, kebodohan, karena seandainya seseorang itu mengetahui secara pasti akan bahaya yang ada padanya niscaya ia tidak akan mengerjakannya. Misalnya, jika ia mengetahui bahwa menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi itu membahayakan bagi dirinya, maka ia tidak akan pernah melakukannya. Demikian juga penceburan diri ke dalam air yang dapat menenggelamkan atau memakan makanan beracun. Sedangkan orang yang benar-benar tidak mengetahui ia membahayakannya, maka kedudukan orang itu adalah seperti anak kecil dan orang gila serta orang mabuk. Dan orang yang terdetik di dalam hatinya berbuat keburukan, maka hendaklah ia harus meyakini bahwa bahaya lebih besar daripada manfaatnya. Perumpamaannya adalah seperti orang yang hendak naik kapal. Jika ia benar-benar yakin bahwa kapal itu akan tenggelam, maka ia tidak akan pernah mau menaiki kapal tersebut. Demikian halnya orang yang benar-benar yakin, jika mencuri, pasti ia akan dihukum dan dipotong tangannya, maka ia tidak akan pernah melakukannya. Juga pembunuh, pemabuk, dan pezina, jika mereka semua yakin bahwa bahayanya lebih besar, maka ia tidak akan mau melakukannya. Namun hal itu dapat juga dikalahkan oleh kuatnya dorongan hawa nafsu sehingga tidak lagi mau mengingat akan bahaya yang dikandung perbuatan yang dilakukan itu. Ketahuilah, nafsu syahwat merupakan akar keburukan dan kejahatan secara keseluruhan. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami,
serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Perlu juga diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan rasa cinta di dalam diri manusia terhadap apa yang bermanfaat baginya dan rasa benci terhadap apa yang membahayakan baginya, namun syaitan senantiasa berupaya menggoda dan menjadikan keburukan itu suatu hal yang indah pada pandangan manusia, sehingga manusia pun tertipu dan terjerumus ke dalam keburukan dan kejahatan. Sebagaimana syaitan itu pernah menggoda Adam dan Hawa sehingga keduanya mau memakan buah huldi dan melalaikan keduanya dari mengingat bahwa bahaya pelanggaran memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan demikian, godaan itu yang menjadi sebab dikedepankannya keburukan atas kebaikan. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah berikut ini, dan syaitan pun menampakkan keindahan apa yang selalu mereka kerjakan, Surat Al-An'am ayat 43. Maka apakah orang yang dijadikan, syaitan, menganggap baik perbuatannya yang buruk lalu ia meyakini perbuatan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat Fathir ayat 8. Dan mengenai penghiasan kebaikan dan penanaman kecintaan kepadanya, Allah Azza wa Jalla berfirman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Dan mengenai penghiasan kebaikan dan keburukan menjadi indah, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 108. Menjadikan perbuatan baik menjadi indah dan baik dipandang itu dilakukan melalui malaikat dan orang-orang yang beriman. Sedangkan penghiasan perbuatan baik menjadi indah dan baik itu dilakukan melalui syaitan, jin, dan manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 137. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua bencana dan kejahatan itu bersumber dari kebodohan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka ia itu bodoh. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pernah berfirman, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang oleh Allah diterima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhan kalian telah menetapkan atas diri Allah kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengatakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 54. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla,
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang oleh Allah diterima taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Abu Aliyah mengatakan, aku pernah menanyakan kepada para sahabat Muhammad, maka mereka pun menjawab, setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka ia itu adalah bodoh. Dan barang siapa yang bertaubat sebelum kematian menjemputnya, berarti ia telah bertaubat dengan segera. Sedangkan Qatadah pernah mengatakan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersepakat bahwa semua bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka ia merupakan kebodohan, baik disengaja maupun tidak. Dan setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, berarti ia itu orang bodoh. Dan Mujahid mengemukakan, baik orang tua atau masih muda yang berbuat maksiat, maka itu orang bodoh. Barang siapa berbuat maksiat kepada Tuhannya, maka ia itu orang bodoh sehingga ia melepaskan diri dari kesalahannya itu. Mujahid dan Atha mengatakan, yang dimaksud kejahilan, kebodohan, dalam ayat itu adalah kesengajaan. Semua ungkapan di atas disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan ia juga menceritakan, diriwayatkan dari Qatadah dan Amr bin Murrah dan Nawawi hal yang senada, baik karena kesalahan maupun disengaja. Dan diriwayatkan dari Mujahid dan Al-Dahak, bukan termasuk kebodohannya jika ia tidak mengetahui hukum halal dan haram. Tetapi termasuk kebodohannya jika ia telah mengetahuinya. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Surat Fathir ayat 28. Dengan demikian, orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah disebut sebagai orang alim. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, apakah kalian wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran, Surat Al-Zumar ayat 9. Ada seseorang yang berkata kepada Al-Sya'bi, hai orang alim. Maka Al-Sya'bi pun bertutur, aku ini bukanlah seorang ulama, tetapi seorang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah Ta'ala itu sebagai ilmu. Dan tipu daya kepada Allah itu sebagai kebodohan. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Surat Fathir ayat 28. Firman Allah Azza wa Jalla di atas mengandung arti bahwasanya tidak ada orang yang takut kepada Allah Ta'ala kecuali ulama, dan tidak ada yang disebut alim kecuali orang yang takut kepada Allah. Jadi, jika keilmuan itu sudah tidak dimiliki seseorang, maka akan lenyap pula rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Secara alami, seseorang akan merasa takut kepada api, singa, dan musuh, karena ia mengetahui keganasan dan kesadisannya. Dan orang yang mengetahui hakikat kematian, maka ia pun akan senantiasa menakutinya. Jika ada yang mengatakan, yang demikian itu jelas bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, bukankah iblis itu melakukan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla padahal ia benar-benar mengetahui dan bukannya tidak mengetahui? Bahkan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, Surat Fussilat ayat 17. Dia juga berfirman, dan kami telah memberikan kepada Samud unta betina itu, sebagai mujizat, yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti, Surat Al-Isra, ayat 59.
Dan mengenai kaum Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengingkarinya karena kealiman dan kesombongan mereka padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan, surat An-Naml ayat 14. Selain itu dia juga berfirman, dan juga kaum Aad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kalian, kehancuran mereka, dari puing-puing, tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedang mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, surat Al-Ankabut ayat 38. Dan Nabi Musa, alaihi salam pernah berkata kepada Fir'aun melalui firman Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira engkau, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa, surat Al-Isra, ayat 102. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan Allah kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, surat At-Taubah ayat 115. Dia juga berfirman, orang-orang, Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui, surat Al-Baqarah ayat 146. Demikian juga firman Allah berikut ini, wahai ahlul kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kalian mengetahui kebenarannya. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang salah, serta menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahui? Surat Ali Imran ayat 70-71. Juga firman Allah, sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah engkau bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 33. Juhud berarti pengingkaran kebenaran setelah mengetahuinya. Hal yang seperti itu terdapat sangat banyak di dalam Al-Quran. Jika ada yang mengatakan, antara alasan-alasan Allah Ta'ala itu sama sekali tidak terdapat pertentangan, tetapi sebagiannya saling mendukung dan membenarkan sebagian lainnya, dan jika dia telah menetapkan kebodohan itu bagi orang yang mengerjakan keburukan, lalu bagaimana dengan orang yang menyekutukan, kufur, dan memusuhi Allah? Bukankah mereka itu lebih bodoh lagi? Dan Allah Ta'ala sendiri telah menyebut musuh-musuhnya sebagai orang-orang bodoh setelah ditegakkan Allah alasan atas mereka, di mana mereka berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam ayat itu, Allah Azza wa Jalla telah menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpaling dari mereka setelah ditegakkannya alasan atas mereka bahwa beliau itu benar. Dia juga berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Surat Al-Furqan ayat 63. Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir mereka mengetahui bahwa beliau adalah Rasul Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan mereka itu tidak menafikan kebodohan pada diri mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla berikut ini mengenai sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi kesulitan dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi kesulitan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya,
kitab Allah. Dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dengan demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ilmu yang menjadi alasan Allah atas mereka, tetapi Dia juga menafikan ilmu yang bermanfaat karena mereka tidak lagi memperhatikan bahaya. Disinilah titik permasalahan dan rahasia jawabannya. Tidak akan ada yang selamat dari neraka kecuali orang alim, yang mengetahui, dan tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang bodoh. Ilmu dan kebodohan itu sama sekali tidak akan pernah menyatu pada diri seseorang. Seandainya iblis mengetahui dan meyakini bahwa penolakannya bersujud kepada Adam akan mendatangkan siksaan yang berat baginya, niscaya ia tidak akan pernah melakukan penolakan tersebut. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah memberikan dinding pemisah antara dirinya dengan pengetahuan tersebut, sehingga dengan demikian itu dapat mengimplementasikan ketetapan, takdir, dan qada, ketetapan Allah. Seandainya Adam dan Hawa mengira jika keduanya makan buah pohon itu akan menyebabkannya keluar dari surga, niscaya keduanya tidak akan pernah mendekatinya. Dan seandainya musuh-musuh para rasul itu mengetahui dan meyakini berbagai hal yang akan menimpa mereka pada hari kiamat kelak, niscaya mereka tidak akan pernah memusuhi para rasul itu. Mengenai kaum Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Surat Al-Homar ayat 36. Selain itu, Dia juga berfirman, dan diberikan halangan antara mereka dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu, di dunia, dalam keraguan yang mendalam. Surat Saba, ayat 54. Dan mengenai orang-orang munafik yang telah menyaksikan dengan mata telanjang tanda-tanda kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti-bukti kebenaran beliau. Dia berfirman, dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Surat At-Taubah ayat 45. Allah juga berfirman, orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama denganmu? Mereka menjawab, benar, tetapi engkau mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan engkau ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan engkau telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Surat Al-Baqarah ayat 14. Demikian juga firman Allah, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 10. Yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah. Lemahnya keyakinan mereka itu menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agama, dan orang-orang Islam. Seandainya ketidaktahuan mereka ini terjadi sebelum datangnya alasan Allah Azza wa Jalla atas mereka, maka mereka tidak akan menempati neraka paling bawah. Tetapi hal itu terjadi setelah tegaknya alasan Allah Ta'ala atas mereka, sehingga pengetahuan yang mereka miliki tiada bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, ilmu itu dapat dilemahkan oleh kelalaian, penolakan, ketundukan kepada hawa nafsu, serta pengutamaan nafsu syahwat. Perhatikan dan renungkanlah hal ini secara cermat dan seksama, karena ia merupakan bagian dari rahasia yang terkandung dalam takdir, syariat, peraturan agama, dan keadilan. Dari kebaikan dan karunia Allah yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hamba Allah, yaitu berupa dua hal yang merupakan akar kebahagiaan. Pertama, bahwa pondasi penciptaan mereka itu di atas fitrah yang suci, karena setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya itu keluar dari fitrah tersebut,
Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ditegaskan pula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku berikan kepadanya kekuasaan. Kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang bersifat umum kepada manusia berupa pengetahuan, juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, pengutusan para rasul kepada mereka, serta mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga telah memberikan petunjuk kepada setiap hamba Allah dengan berbagai macam ilmu yang dengannya mereka dapat mencapai kebahagiaan akhirat, bahkan Allah telah menjadikan dalam fitrahnya kecintaan kepada ilmu tersebut. Namun hamba itu yang menolak dan enggan mencari ilmu yang bermanfaat baginya sehingga ia tidak mengetahui apa-apa. Di sini ada kehidupan yang lain lagi di luar kehidupan alamiah yang penisbatannya ke hati seperti penisbatan kehidupan jasad ke hati. Jika Allah Azza wa Jalla menyodorkan kehidupan itu kepada hamba Allah, maka kehidupan itu akan membuahkan baginya kecintaan, pengagungan, rasa malu, dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kehidupan badan telah membuahkan baginya tindakan, perbuatan, kesenangan diri, keselamatan dan keuntungan dalam kehidupan ini. Itulah kehidupan yang tiada henti dan tiada putus-putusnya. Jika kehidupan ini lenyap dan berganti dengan kehidupan hewani, maka ia akan menjadi sesat, menderita, dan sengsara, tidak dapat beristirahat seperti layaknya orang yang sudah meninggal, dan tidak dapat hidup layaknya manusia biasa. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Kemudian ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Surat Al-Tal ayat Oktober 13. Sesungguhnya pahala satu jenis dengan amal perbuatan. Tujuan dari kehidupan ini adalah tercapainya kebahagiaan, kesenangan. Dan kehidupan itu sendiri mutlak akan merasakan kenikmatan dan juga kesengsaraan. Jika seseorang tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dalam kehidupan ini, maka belum tercapai baginya tujuan hidup, yang keadaannya sama dengan orang yang hidup di dunia ini yang menderita berbagai macam penyakit kronis yang menjadikannya tidak dapat bersenang-senang dan berbahagia sebagaimana yang dialami oleh orang sehat. Dalam keadaan itu ia memilih mati dan sangat mengharapkannya, tetapi tiada pernah kunjung kepadanya, sehingga keadaannya tidak hidup tetapi tidak pula mati. Jika seseorang memahami dan mengetahui semuanya itu, maka keburukan dan musibah di dunia ini merupakan suatu hal yang lazim dalam kehidupan ini. Dan Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu. Jika dia menahan kehidupan itu dari seseorang, maka menurut Allah, penahanannya itu lebih baik baginya meskipun menurut manusia yang demikian itu merupakan malapetaka karena hilangnya kenikmatan dan kesenangan. Jadi, segala bentuk kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan keburukan apapun bentuknya adalah dari diri manusia sendiri. Namun keduanya itu sudah melalui qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, takdir, dan hikmah Allah. Wallahu alam. Penganut paham Qadariyah mengemukakan, kami mengakui semuanya itu. Kami juga meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan disertai kehendak. Artinya dia menciptakan makhluk Allah menghendaki ini dan itu. Jika yang dimaksudkan adalah makna tersebut, maka kehendak itu bukanlah ciptaan Allah,
tetapi kehendak itu ditimbulkan oleh dirinya sendiri, dan bukan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan penganut paham Jabariyah mengatakan, karena kehendak itu timbul, maka harus ada yang menimbulkan, baik yang menimbulkan itu diri manusia itu sendiri atau pihak lain di luar dirinya atau bahkan penciptanya itu sendiri, Allah. Pihak luar itu baik Khalik, Sang Pencipta, maupun makhluk lainnya. Namun tidak mungkin makhluk itu yang menimbulkan kehendak itu, karena tidak mungkin ia dapat menimbulkannya sedang ia sendiri tidak mempunyai kehendak. Sehingga yang paling mungkin sebagai penimbulnya adalah Allah Ta'ala Sang Pencipta segala sesuatu, yang jika Dia menghendaki sesuatu, maka akan terjadi, dan jika tidak, maka tiada akan pernah terjadi. Penganut paham Qadariyah mengatakan, para sahabat-sahabat kami memiliki jalan yang berbeda-beda dalam menjawab masalah tersebut. Al-Jahids mengemukakan, seorang hamba mengadakan semua perbuatannya tanpa adanya kehendak dari dirinya, tetapi yang ada padanya hanyalah daya dan pengetahuannya akan kelayakan perbuatan tersebut. Jika ia mengetahui kelayakan perbuatan itu bagi dirinya, sedang ia sendiri mampu melakukannya, maka dengan daya dan pengetahuannya ia akan mengadakan perbuatan tersebut. Dan ia menolak terhentinya perbuatan itu karena kehendak yang timbul secara insidentil. Tetapi ia tidak menolak adanya kecenderungan dan kemauan, karena manusia itu terkadang akan berbuat sesuatu yang ia tidak menginginkannya dan tidak pula ia cenderung kepadanya. Kelompok lainnya berpendapat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehendak itu dalam diri manusia. Kehendak itu dapat menerima dua hal yang bertentangan, di mana Dia ciptakan di dalam diri manusia kehendak yang mengarah kepada kebaikan dan juga keburukan. Lalu kehendak itu akan mengedepankan salah satu dari keduanya tergantung kepada kemauan dan kecenderungan. Abu Hasan Basyari mengatakan, sebenarnya perbuatan itu tergantung pada motivator dan daya. Keduanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keduanya telah ada pada diri seseorang, maka terjadi perbuatan berdasarkan pilihannya. Sehingga ia sendiri yang mengadakan perbuatan itu. Demikian itulah, lanjut penganut paham Qadariyah, pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat kami dalam menjawab apa yang kalian sebutkan tadi. Penganut paham Sunni menuturkan, dengan demikian itu kalian, penganut paham Jabariyah, belum mengupas seluruh kesalahan alasan mereka itu dan belum juga menjelaskannya secara tuntas. Kalian hanya menunjukkan kesalahannya saja tanpa memberikan pendapat yang lebih kuat dan benar. Sebagaimana mereka, penganut paham Qadariyah, tidak mengupas semua kesalahan dalil yang kalian gunakan. Yang menjadi tujuan kalian dan mereka hanyalah mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya saja. Yang demikian itu tidak bisa digunakan untuk meninggikan yang benar dan mencampakkan yang salah, tetapi hanya berguna untuk mengungkap kesalahan mereka dan kalian semata. Untuk itu, di sini kami bermaksud mengungkap kebenaran dan kesalahan dari masing-masing kalian. Yang benar dari paham Jabariyah adalah dari sisi penyandaran semua peristiwa kepada kehendak, penciptaan, qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditetapkan Allah sejak azali, Allah Azza wa Jalla. Sedangkan paham Qadariyah bertolak belakang dari hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehendak dan kuasa pada diri manusia dan menjadikan keduanya sebagai penyebab timbulnya perbuatan. Dengan demikian, manusia itu yang menimbulkan perbuatannya dengan dorongan kehendak, pilihan, dan dayanya yang sebenarnya. Dan pencipta, Allah Ta'ala, sebab itu pencipta juga musababnya. Jika Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki adanya suatu perbuatan, maka Dia tidak akan menciptakan baginya sebab yang menimbulkan adanya perbuatan tersebut. Kedua paham, Jabariyah dan Qadariyah pun bertanya kepada paham Sunni, bagaimana mungkin terjadi, Allah Ta'ala dan manusia bisa menjadi pencipta kehendak secara bersamaan? Paham Sunni pun menjawab, penciptaan Allah Ta'ala itu dengan pengertian bahwa Allah menciptakan kehendak secara terpisah dan menempatkannya pada diri seseorang,
lalu Dia menjadikannya berbuat dengan daya dan keinginan yang telah ada padanya. Sedangkan penciptaan oleh diri manusia itu adalah bahwa manusia itu berbuat dan menimbulkan perbuatan dengan kehendak dan dayanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Al-Zumar ayat 42. Demikian juga firman Allah yang ini, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, kalian akan mematikan kalian. Kemudian hanya Tuhan kalian akan dikembalikan. Surat Al-Sajdah ayat 11. Juga firman Allah ini, dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba Allah, dan diutus Allah kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surat Al-An'am ayat 61.